swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a body that's the walla, check the lead, into the top, to the top, and top, and top, and top. Halo guys, di video kali ini kita akan belajar melepaskan dirinya, walau setengahku bersamanya. Enggak bercanda. Jadi di video kali ini kita akan menganalisis novel yang berjudul Hujan karya Terelie. Identitas buku. Judul buku Hujan. Penulis Terelie. Penerbit PT Grand Media Umum. Tahun terbit 2016. Tebal buku 320 halaman. Nomor ISBN 978 602 03 24784. Novel ini mengisahkan percintaan dan perjuangan hidup seorang perempuan bernama Lail. Ketika Lail baru berusia 13 tahun, dirinya harus menjadi seorang anak yatim piatu. Di hari pertama ia sekolah, ada sebuah bencana gunung meletus dan gempa dahsyat sehingga menghancurkan kota di mana ia menetap. Bahkan merenggut nyawa ibu serta ayah Lail. Letusan gunung api Purba melebihi letusan dari gunung Krakatau dan gunung api Tambora. Beruntungnya, ia berhasil ditolong dan diselamatkan oleh seorang anak laki-laki yang berusia 15 tahun. Esok namanya. Ibu Esok tidak meninggal, tetapi kedua kakinya diharuskan diamputasi. Selama kurang lebih dari 1 tahun dari bencana tersebut, Lail dan Esok tinggal di sebuah pengungsian. Keduanya tidak terpisahkan bagaikan kakak dan adik. Semua orang pun mengetahui mereka berdua. Keduanya pun kerap kali membantu petugas pengungsian. Sampai akhirnya pemerintah memberikan pemberitahuan untuk menutup tempat pengungsian. Hal itulah yang menyebabkan Esok dan Lail menjadi terpisah. Lail akan menetap di sebuah panti sosial, sementara Esok nyatanya diangkat menjadi anak oleh salah satu keluarga di panti sosial di mana Lail menetap. Dirinya mendapat seorang teman, tepatnya teman sekamarnya yang sangat ceria, lucu, dan penuh akan semangat membara yang bernama Mariam. Maria mempunyai rambut keribu yang halus. Di panti sosial ada beberapa peraturan yang perlu dipatuhi dan dilaksanakan oleh Lail dan juga Mariam. Lail yang kadang kala merindukan sosok Esok membuat mereka berdua mempunyai jadwal pertemuan yang terbilang rutin. Meski hanya 1 bulan 1 kali, tetapi bagi Lail hal tersebut adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu dan berarti. Pertemuan keduanya sekedar berbagi cerita dari aktivitas atau kegiatan yang biasa masing-masing mereka lakukan. Namun sayangnya, jadwal rutin tersebut terpaksa berubah ketika Esok harus meneruskan pendidikannya di ibu kota. Lail dan Esok hanya berjumpa ketika liburan semester. Lail mencoba untuk menyibukkan dirinya dengan berbagai aktivitas yang bermanfaat. Kemudian Lail dan Maria mendaftarkan diri di sebuah organisasi relawan dan ternyata mereka adalah relawan yang paling muda. Tak hanya itu, keduanya pun mengukir prestasi. Salah satunya adalah mereka ditempatkan pada sektor 2, di mana ada 2 kota kembar terletak di hulu dan hilir yang dinyatakan berjarak 50 km. Ketika itu, bendungan di hulu retak. Lalu, bila mana bendungan tersebut jebol, akan menghancurkan 2 kota kembar tersebut. Memang hanya ada satu cara untuk mencapai hilir ketika itu, yakni berlari secepat mungkin dengan terjangan badai yang luar biasa kencangnya. Dengan keberanian dan aksi heroik yang dilakukan oleh Lail dan Mariam, keduanya berhasil memperingati kota itu dan jasa mereka nyatanya membuahkan penghargaan. Kesibukan yang dijalani Lail membuat dirinya mampu mengalihkan rasa rindunya pada Esok.
Esok setiap kali datang untuk menemui Lail, menaiki sepeda dengan warna merah yang dulu ketika bencana kerap kali mereka gunakan. Lalu dilengkapi dengan topi pemberian Lail. Esok menghampirinya tanpa terduga-duga. Namun sayangnya frekuensi pertemanan keduanya pun semakin jarang. Lail dan Esok hanya dapat bertemu selama sekali dalam 1 tahun. Itu juga apabila Esok tidak sibuk. Lail tidak pernah menghubungi Esok, begitupun sebaliknya. Terkadang dirinya menanyakan kabar Esok pada ibu Esok. Begitupun dengan Esok. Usut punya usut, nyatanya keluarga yang mengadopsi Esok merupakan keluarga dari seorang wali kota. Singkat cerita, Esok yang sedang mengerjakan proyek sebuah kapal luar angkasa hendak membawa penduduk di bumi keluar angkasa guna menghindari bencana dahsyat yang dikhawatirkan akan melebihi gunung meletus pada masa itu. Bencana tersebut yaitu di mana suhu bumi akan semakin memanas yang diakibatkan kerusakan lapisan stratosfer karena keegoisan para manusia bumi. Semenjak peristiwa gunung meletus, iklim di bumi sangat tidak terkendali. Para petinggi dari negara mengadakan konferensi tingkat tinggi atau KTT guna memecahkan persoalan tersebut. Akhirnya para petinggi negara subtropis dan tropis berlomba-lomba mengirimkan pesawat hingga berkali-kali untuk mengeluarkan dan menyemprotkan gas anti-sulfur dioksida di lapisan stratosfer. Dalam jangka yang terbilang singkat, hal tersebut memang membuat iklim kembali pulih. Tetapi persoalan baru justru muncul. Esok dengan kecerdasan yang dimilikinya pun ikut andil dalam proyek tersebut. Namun sangat disayangkan karena penduduk yang dapat pergi dari bumi tidaklah semua, melainkan dipilih secara random. Esok memiliki 2 tiket dalam kapal tersebut. Hingga di suatu hari, wali kota menghampiri Lail dan memohon pada Lail apabila diberikan tiket oleh Esok. Wali kota itu meminta agar tiketnya diberikan pada anaknya, yaitu Claudia. Terjadilah kesalahpahaman dalam kejadian tersebut. Lail telah tumbuh dan berkembang menjadi sosok yang dewasa. Ia seakan memahami dengan perasaan yang tengah dialami dan dirasakannya. Lail membutuhkan sebuah kepastian dari Esok. Kemudian, 1 hari sebelum hasil pengumuman dari pemerintah, Lail tidak mendapati kabar dari Esok. Perasaannya pun menjadi kacau. Di akhir waktu menjelang penerbangan pesawat itu, Lail malah memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan modifikasi ingatan. Ia ingin menghilangkan semua beban pikirannya dan menghapus itu semua dari ingatannya. Ternyata Esok tengah menjalani proses pemindahan data sampai tidak dapat memberikan kabar pada Lail. Proses operasi tersebut tidak dapat dihentikan meskipun dirinya telah membuat banyak teknologi muktahir di seluruh dunia, namun Esok terlambat. Di saat operasi itu selesai, Esok memeluk Lail. Namun anehnya Lail masih dapat mengingat Esok. Ternyata di detik-detik terakhir mesin itu bekerja, Lail memutuskan untuk memeluk kenangan itu dengan erat, sehingga mesin itu hanya menghapus bagian-bagian yang Lail tidak inginkan saja. Unsur intrinsik dalam novel yang berjudul Hujan, karya Terelie. Tema dalam novel ini cinta kasih antara laki-laki dan perempuan yang terpisah jarak dan waktu. Alur yang digunakan di novel Hujan ini yaitu alur maju mundur, karena dimulai dengan keinginan Lail untuk menghapus memorinya tentang seseorang, kemudian kembali kepada kisah Lail saat berusia 13 tahun. Tokoh yang ada di dalam novel Hujan yaitu Lail, ibu Lail, ayah Lail, Elijah, Esok, ibu Esok, Marinir, Mariam, istri wali kota, dan Claudia. Penokohan dalam novel Hujan karya Terelie. Pertama, Lail. Lail memiliki sifat yang pemberani dan berjiwa sosial yang tinggi. Kedua, Esok atau Soke Bahtera memiliki sifat yang periang, peramah dan mudah bergaul, mandiri, jenius, dan pintar. Yang ketiga, Mariam. Mariam memiliki sifat yang periang, penang, bersemangat. Dan yang keempat, Ibu Lail yang memiliki sifat yang disiplin. Kelima, Ayah Lail memiliki sifat yang periang dan perhatian.
Keenam, wali kota memiliki sifat yang bertanggung jawab dan peduli. 7. Istri wali kota memiliki sifat yang peramah. Kedelapan, Claudia memiliki sifat yang peramah. 9. Ibu Esok memiliki sifat yang ramah dan perhatian. 10. Elijah memiliki sifat yang profesional dalam pekerjaannya. Dan yang terakhir, Ibu Suri. Ibu Suri memiliki sifat yang tegas dan peduli. Latar tempat: peron kereta, lubang tangga darurat, taman kota, pengungsian, kolam air mancur, toko kue Ibu Esok, panti sosial, dan ibu kota. Latar waktu: pagi, siang, sore, dan malam hari. Latar suasana: pertama, mengejutkan. Kereta kapsul berhenti secara mendadak karena adanya letusan gunung purba di belahan benua lain. Kedua, panik. Terjadinya gempa susulan di lorong kereta. Yang ketiga, tragis. Ibu Lail jatuh ke dalam lorong kereta. Keempat, senang. Lail dan Mariam lulus tes yang dilakukan untuk menjadi seorang relawan. Yang kelima, sedih. Lail dan Esok berpisah sementara karena Esok akan diadopsi oleh seorang wali kota. Keenam, bahagia. Esok dan Lail menikah di tengah teriknya matahari. Gaya bahasa dalam novel Hujan karya Terelia menggunakan majas, metafora, dan personifikasi. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini yaitu sudut pandang orang ketiga. Contohnya, dia, ia, dan nama orang. Amanat. Amanat dalam novel ini adalah kita harus selalu menerima dan menyukuri nikmat Tuhan. Sesungguhnya bukan melupakan yang menjadi masalahnya, tapi bagaimana cara kita bisa menerimanya. Unsur ekstrinsik yang terdapat pada novel Hujan karya Terelia. Yang pertama, segi politik. Ketika seorang pemimpin sudah membuat suatu keputusan, maka orang yang lebih tahu daripadanya tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Contoh kutipan pada halaman 221. Yang kedua, segi sosial. Lail, si penulis, memiliki sikap sosial yang tinggi. Dia lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Walaupun yang dia lakukan berbahaya baginya, dia lebih mementingkan nyawa orang lain. Contoh kutipan pada halaman 149. Yang ketiga, segi budaya. Seiring dengan kemajuan teknologi pada saat ini dan masa yang akan datang, seseorang tidak lagi memperhatikan hal-hal yang ada di sekitarnya. Mereka lebih asyik bermain dengan teknologi tanpa memperhatikan berita dan hal yang terjadi di sekitarnya. Contoh kutipan pada halaman 15. Yang keempat, segi agama. Semaju apapun teknologi di muka bumi ini, tidak ada yang bisa mencegah kehendak Tuhan. Seperti gempa bumi yang sangat dahsyat pada saat itu. Teknologi yang sudah sangat begitu canggih pada tahun 2042 tidak bisa untuk mencegahnya. Nilai-nilai yang ada di dalam novel Hujan ini yaitu 1. Nilai kasih sayang. Contoh kalimatnya yaitu Ibu Esok memegang lengan Lail, menatapnya. Lail, Esok menyayangimu. Dia menganggapmu lebih dari seorang adik. Kalimat ini bisa kita lihat di halaman 50. Yang kedua, nilai kepatuhan. Contoh kalimatnya yaitu rapikan dasimu Lail. Wanita berusia 35 tahun itu menoleh lagi ke anaknya. Lail buru-buru mengangguk. Kalimat ini bisa kita lihat di halaman 12. Yang ketiga, nilai kesopanan dan keramahan. Contoh kalimatnya yaitu dua penumpang laki-laki saat melihat Lail dan ibunya masuk, berdiri memberikan tempat duduk. Terima kasih, Lail dan ibunya segera duduk. Kalimat ini bisa kita lihat di halaman 14. 4. Nilai rasa kemanusiaan. Contoh kalimatnya yaitu aku sendirian, 4 kakakku tertimbun di dalam kapsul. Anak laki-laki itu menjawab pelan. Lenggang sejenak,
Aku minta maaf tentang itu ya nak. Petugas kereta berkata pelan. Kalimat itu bisa kita lihat di halaman 27. Yang kelima, nilai tanggung jawab. Contoh kalimatnya yaitu, tenda-tenda didirikan marinir di halaman rumah sakit 2 jam setelah gempa. Pasukan militer itu mengagumkan. Mereka juga kehilangan keluarga, kerabat, dan rumah. Tapi dari barak militer mereka menyebar ke seluruh kota, bekerja cekatan membantu apa saja sepanjang sore. Prioritas utama adalah membantu rumah sakit. Kalimat ini bisa kita lihat di halaman 42. Nilai selanjutnya ialah maaf-maafkan. Contoh kalimatnya, kamu hanya diberi waktu 1 jam. Esok, lihat sekarang pukul berapa. Marinir yang berjaga di depan stadion terlihat jengkel. Aku minta maaf, kami terjebak hujan. Kami tidak berkeliaran, kami menjenguk ibu Esok di rumah sakit. Kali ini, Lail menjelaskan, melangkah maju di depan Esok yang masih memegang stang sepeda. Kami minta maaf, ini salahku. Aku berjanji akan membantu di sini. Marinir itu menghela napas menatap wajah Lail. Baik, kalian segera masuk. Sudah hampir jadwal makan malam. Tinggalkan sepeda di sini. Nilai selanjutnya ialah gotong royong. Contoh kalimatnya, masih ada ribuan tubuh yang belum dievakuasi dari balik bangunan-bangunan. Seagresif apapun alat bekerja, mereka tidak bisa menangani semuanya dalam waktu cepat. Bau busuk itu membuat kota tenggelam oleh kesedihan mendalam. Masker kembali dibagikan. Selanjutnya ialah kebijaksanaan dan keadilan. Contoh kalimatnya, 14 hari mengenal Esok, Lail mulai tahu betapa pandainya Esok. Anak laki-laki itu jenius, seperti keberhasilan menyedot air bersih dari dalam tanah. Itu atas ide brilian Esok. Petugas menyerah. Juga marinir, mereka tidak punya mesin pompa besar yang cukup untuk menarik air sedalam itu. Esok mengusulkan agar mereka menyusun belasan pompa kecil secara paralel. Tidak ada yang mengerti penjelasan Esok, hingga dia menyusun dengan cermat menghubungkan 15 pompa air sedemikian rupa dan air berhasil disedot. Halaman 66. Nilai selanjutnya ialah musyawarah. Contoh kalimatnya, petugas itu memanggil seniornya berdiskusi sebentar. Baiklah, salah satu prinsip paling penting di organisasi ini adalah semangat berbagi dan berbuat baik. Usai kalian memang baru 15, tapi kalian mungkin memilikinya. Kalian berdua diizinkan mengikuti tes. Jika lulus, kami akan memikirkan bagaimana baiknya. Halaman 111. Nilai selanjutnya ialah menghargai orang lain. Contoh kalimatnya, astaga Maryam, kita tidak mau. Tapi bukan berarti kita harus menolaknya. Ibu Suri sudah berusaha mencarikan gaun terbaik bagi kita. Lail balas berbisik. Dia menghabiskan waktu 24 jam dalam sehari, tidak pernah libur sekalipun, mengurus seluruh panti, mengurus kita yang susah diatur. Dia berusaha sesabar mungkin menghadapi semua penghuni panti, bahkan memikirkan apa yang akan kita kenakan di acara itu. Halaman 167. Yang